Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membacakan hasil diskusi kami tema 3 nasionalisme dan jati diri bangsa. Yang beranggotakan Dinda Aulia Nurfitri, Elzi Sylvia Putri, Lintang Nata Putri, dan Wandira Fitra Ikhtiar. Penjelajahan samudra, kolonialisme, dan imperialisme di Indonesia. 1. Pengaruh kondisi geografis terhadap penjelajahan samudra. Faktor pendorong kedatangan bangsa barat. Yang pertama, kekayaan alam berupa rempah-rempah. Bangsa barat menggunakan rempah-rempah untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Motivasi 3G, God, Glory, Gospel. God artinya emas yang identik dengan kekayaan, Glory bermakna kejayaan bangsa, dan Gospel adalah keinginan bangsa barat menyebarkan agama Nasrani. 3. Revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian secara menyeluruh dalam memproduksi barang menggunakan tenaga mesin. 2. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme. A. Kedatangan bangsa barat di Indonesia. 1. Kongsi dagang atau VOC. Tujuan dibentuk VOC adalah menghindari persaingan yang tidak sehat sesama kelompok. 2. Pengaruh monopoli perdagangan. Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. 3. Pengaruh kebijakan kerja paksa. 4. Pengaruh sistem tanam paksa. B. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Adanya kongsi dagang membuat masyarakat harus mengalami kerugian karena hasil bumi hanya dapat dijual di bawah harga pasar. Pada tahun 1529 dimulai aksi perlawanan Indonesia terhadap kongsi dagang. 1607 sampai 1639 perlawanan Sultan Bahabullah. Tahun 1628 perlawanan rakyat Aceh. Tahun 1666 perlawanan Sultan Hasanuddin. C. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. 1. Perang Paderi di Sumatera Barat. 2. Perang Aceh. 3. Perang Diponegoro. Kebijakan Jepang. 1. Membentuk organisasi sosial militer. 2. Romusa. 3. Eksploitasi kekayaan alam. Pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan. A. Faktor penyebab pergerakan nasional. Pergerakan nasional menjadi wujud kaum kolonial kepada rakyat di Indonesia. Para pemuda dari berbagai daerah berikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1208 sebagai salah satu bukti persatuan rakyat Indonesia. B. Organisasi pergerakan nasional. Tonggak pergerakan nasional yaitu 20 Mei 1908 yang selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, merupakan hari lahir Budi Utomo. C. Pergerakan pada zaman pendudukan Jepang. 1. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. 2. Perlawanan bersenjata. 3. Gerakan bawah tanah. Proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. A. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Pembentukan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI bertujuan untuk menyelidiki hal penting yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Tugas utama PKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 WIB di mana Soekarno dan Muhammad Hatta diculik untuk didesak agar segera mempercepat proklamasi kemerdekaan. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Laksana Maeda karena dianggap sebagai tempat yang aman dari ancaman militer. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Upacara proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat 1945 tepat pada pukul 10 WIB pada waktu Jawa. Saat ini 10:10 WIB bendera pusaka dijahit oleh Fatmawati. Pemerataan pembangunan. Yang pertama, kondisi geografis dan pemerataan ekonomi. Yang kedua, lembaga keuangan untuk kesejahteraan rakyat. Lembaga keuangan bank. Pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pemanfaatan produk perbankan. Yang pertama, kredit aktif. Yang kedua, kredit pasif. Jasa-jasa perbankan. Yang pertama, transfer uang. Yang kedua, melakukan inkaso. Yang ketiga, menerbitkan kredit cash. Yang keempat, traveler check.
Dan yang kelima, jasa pembayaran. Keenam, clearing. Lembaga keuangan bukan bank, pembiayaan, asuransi, koperasi, dan perusahaan umum penggadaian. Manfaat lembaga keuangan. Lembaga keuangan dapat minimalisir ketidakmerataan pembangunan ekonomi. Konflik dan integrasi. Mengapa dapat terjadi konflik sosial? Pengertian konflik. Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Faktor-faktor penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan individu. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Dan yang keempat, perubahan nilai yang cepat. 2. Dampak dan penanganan konflik sosial. A. Dampak konflik sosial: meningkatkan solidaritas anggota kelompok, retakannya hubungan antar individu, terjadinya perubahan kepribadian pada individu, rusaknya harta benda, bahkan hilangnya nyawa manusia, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat pertikaian. B. Penanganan konflik sosial: menghindar, memaksakan kehendak, menyesuaikan keinginan orang lain, tawar-menawar, kolaborasi. 3. Cara mewujudkan integrasi sosial. A. Pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu keutuhan. B. Syarat terjadinya integrasi sosial. 1. Saling mengisi kebutuhan. 2. Kesepakatan atau konsensus bersama. 3. Berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. C. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. 1. Homogenitas kelompok. 2. Besar kecilnya kelompok. 3. Mobilitas geografis. 4. Efektivitas komunikasi. D. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif. 2. Integrasi fungsional. 3. Integrasi koersif. Proses integrasi sosial. 1. Asimilasi, yaitu bertemunya dua budaya atau lebih. 2. Akulturasi, proses sosial bila kelompok sosial berhadapan dengan budaya asing. F. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, toleransi terhadap kebudayaan berbeda. 2. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. 3. Sikap positif terhadap kebudayaan lain. 4. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. 5. Kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 6. Perkawinan campur atau amalgamasi. 7. Musuh bersama dari luar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.